Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dre Gregorius, NIM 24101026, Prodi PK1 semester 1, Makul Ilmu Sosial Dasar. Baiklah, di pertemuan yang ke-15 ini saya akan membahas tentang konflik sosial dan interaksi sosial. Nah, yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang melibatkan pertentangan antara individu atau kelompok. Konflik ini dapat timbul dari berbagai faktor seperti yang pertama, perbedaan kepentingan. Dalam masyarakat, individu atau kelompok sering memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, dalam konteks ekonomi, suatu kelompok mungkin ingin meningkatkan upah, sementara yang lain berusaha meminimalkan biaya. Ketika kepentingan ini berakhir, konflik dapat muncul. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma. Nilai dan norma yang dianut oleh suatu kelompok dapat berbeda dalam kelompok lainnya, misalnya perbedaan pandangan atau generasi tua dan muda tentang cara hidup atau menilai tradisi versus modern dapat menimbulkan ketegangan. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu kelompok dapat memicu konflik. Misalnya, diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau kelas sosial dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan mendorong individu untuk berkonflik dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Yang keempat, sumber daya terbatas. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti tanah atau pekerjaan dapat menjadi pemicu konflik. Ketika suatu kelompok merasa dirugikan dalam akses terhadap sumber daya, ketegangan dapat meningkatkan konflik sosial yang terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pertikaian antara individu hingga konflik berskala besar seperti perang. Proses penyelesaian konflik sangat penting agar situasi tidak memburuk. Nah, ada beberapa metode penyelesaian konflik. Yang pertama, dialog dan negosiasi. Menegakkan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini memerlukan keterbukaan dan keinginan untuk saling mendengar. Yang kedua, mediasi. Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediator dapat membantu menegahi dan mencari jalan tengah. Yang ketiga, intervensi pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, intervensi dapat pemerintahan atau organisasi internasional diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian. Nah, secara keseluruhan, konflik sosial adalah fenomena kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam serta pendekatan yang bijaksana untuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam suatu masyarakat. Proses ini penting untuk menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Nah, ada beberapa aspek kunci dari interaksi sosial ini. Yang pertama, penerimaan dan toleransi. Masyarakat yang berinteraksi biasanya memiliki sikap terbuka dan saling menghormati perbedaan. Penerimaan terhadap keberagaman sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Meningkatkan hubungan antar individu melalui interaksi sosial yang positif sangat penting dalam interaksi. Kegiatan sosial, budaya, atau olahraga dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar kelompok. Yang ketiga ada partisipasi. Semua kelompok dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam proses sosial, politik,
dan ekonomi. Partisipasi aktif membuka menciptakan rasa memiliki dan mengurangi perasaan terpinggirkan. Yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun interaksi sosial dengan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Masyarakat dapat mengurangi potensi konflik. Yang kelima ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan yang mendukung keberagaman dan interaksi sangat penting. Pemerintah dapat menegakkan reguler yang mendorong inklusi sosial dan melindungi hak-hak individu. Nah, ada hubungan antara konflik dan interaksi. Hubungan antara konflik sosial dan interaksi sosial saling terkait erat. Sementara konflik dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Proses interaksi sosial berupa membangun kerjasama dan pemahaman antar kelompok. Penerapan konflik yang efektif dapat membentuk kontribusi pada interaksi yang lebih baik. Ketika konflik diselesaikan dengan cara yang konfrontatif, individu dan kelompok cenderung lebih terbuka untuk berkolaborasi dan membangun hubungan yang positif. Nah, dari pembahasan tadi saya menyimpulkan bahwa konflik sosial adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang beragam. Namun dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diselesaikan untuk membuka jalan bagi konflik sosial yang lebih baik. Nah, interaksi sosial juga berperan penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang terbuka dan dialog. Individu atau kelompok dapat memahami sudut pandang masing-masing yang memungkinkan terciptanya solusi yang konstruktif. Sekian dari pembahasan pertemuan yang ke-15, saya ucapkan terima kasih.